Assalamualaikum, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini. Kali ini aku akan membawakan kisah kiriman dari salah seorang sahabatku yang bercerita tentang pengalaman nyatanya pada suatu ketika, yaitu ia diteror oleh sosok makhluk astral yang tanpa sengaja tertangkap oleh kamera ponselnya. Jadi seperti apa lanjutan kisahnya? Silakan simak vlog ini hingga selesai dan jangan lupa di subscribe. Saat itu adalah awal bulan Januari 2020. Aku sedang disibukkan dengan proyekku untuk membuat novel Syatana yang tak kasat mata. Seperti ini novelnya. Nah, saat itu aku sedang mengumpulkan kisah-kisah kiriman dari para kontributor yang sebagian besar adalah teman-teman Facebookku, sahabatku, keluarga maupun pengalaman nyata horor yang aku alami sendiri. Dan tiba-tiba saja aku mendapatkan pesan masuk lewat WhatsApp. Seorang sahabatku, sebut saja namanya Mbak Tri, mengirimkan sebuah foto di aplikasi WhatsApp itu, yaitu foto agak gelap, jalan yang penuh dengan air, dengan beberapa batang pohon pisang di seberang jalan yang juga terendam air. Saat itu aku tidak berpikiran macam-macam karena kenapa foto ini dikirim ke aku gitu kan. Nah, lalu Mbak Tri ini menceritakan, "Mbak, aku ada kisah horor yang baru saja di waktu malam tahun baru kemarin aku alami." Jadi selang beberapa hari sebelum dia mengirimkan foto itu ke aku, ada kejadian aneh yang dia alami. Nah, saat itu malam tahun baru, kota atau daerah tempat tinggal Mbak Tri ini di Bekasi, di sebuah daerah di Bekasi sedang diterjang banjir. Jadi air melimpah meluap kemana-mana. Nah, karena banjir sudah berhari-hari, Mbak Tri ini berjaga malam itu supaya tidak tertidur karena ia takut kalau permukaan air akan semakin naik. Jadi saat itu ia benar-benar tidak tidur dengan suaminya. Sekitar tengah malam dia iseng memfoto keadaan sekitar tempat tinggalnya. Dia berada di teras, dia foto ke sekeliling rumahnya, termasuk di jalan depan rumahnya dan ke area pohon pisang yang ada di seberangnya. Dan lalu dia memasang beberapa foto hasil jepretannya itu ke story WhatsApp. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari lebih sedikit, dan tiba-tiba Mbak Tri ini merasakan tubuhnya menggigil, sangat kedinginan, dan itu rasa dingin yang luar biasa menusuk tulang, dan itu bukan hal yang wajar menurut dia karena sebenarnya Mbak Tri ini mempunyai indera keenam yang cukup kuat ya. Jadi dia tahu bahwa itu rasa dingin yang dia alami itu bukan karena cuaca, bukan karena hawa, tapi ada penyebab hal lain. Nah, setelah dia mengunggah foto itu ke story WhatsApp, ternyata banyak teman yang berkomentar tentang foto itu. Mereka melihat suatu penampakan yang tertangkap oleh kamera yang berada di dalam hasil dua foto yang dia posting di story WhatsApp itu. Jadi mereka berkomentar bahwa ada makhluk di bawah
pohon pisang yang tergenang oleh air. Nah, waktu itu karena dia tidak ingin banyak pertanyaan dan spekulasi dari teman-teman yang melihat WhatsApp story-nya, dia pun langsung menghapus foto itu supaya tidak terjadi kehebohan. Tapi saat itu dia baru tersadar setelah dia melihat kembali foto-foto itu yang masih ada di galerinya. Ternyata ia memang melihat sosok penampakan kuntilanak. Dan saat itu dia baru tersadar bahwa di sekitar rumahnya ada 2 orang tetangganya yang baru saja melahirkan, dan dia merasa sangat tidak enak saat itu, dan dia lalu menghapus story WhatsApp-nya itu. Saat itu dia hanya meminta pengalamannya itu mungkin bisa aku jadikan bagian dari novelku di Syatana yang tak kasat mata. Waktu itu aku menyanggupi, aku bilang, oke mbak, nanti aku baca lagi ceritamu, nanti aku rangkai lagi, seandainya nanti menarik nanti akan aku masukkan ke novelku. Iya mbak, terima kasih. Nah, saat itu aku disibukkan dengan naskah-naskah lain yang masuk, tulisan-tulisan lain yang masuk yang masih aku tulis ulang kembali, masih aku editing dan lain-lain. Tapi saat aku senggang, aku mengirimkan foto itu kepada 3 orang temanku yang berbeda dan tidak mengenal satu sama lain. Dan ketiga orang temanku ini mempunyai indera keenam alias bisa dibilang indigo, yang aku yakin sekali mereka memang akurat dan memang mereka mempunyai gift ini sejak kecil ya, bukan mendadak bisa atau bukan. Jadi aku yakin mereka memang bisa. Jadi aku kirimkan ketiga foto itu, satu ke suatu daerah di Indonesia, yang satu ke salah satu teman di Belanda, dan satunya lagi ke salah satu teman di Jerman. Jadi ketiga orang temanku ini tidak mengenal satu sama lain. Saat aku perlihatkan foto itu kepada mereka, jawabannya sama, bahwa memang di foto itu ada penampakan kuntilanak. Bahkan ada yang bilang lebih dari satu, dan ada yang bilang ada seperti sosok bayi yang sedang mengambang di atas air. Jadi aku yakin karena dikuatkan oleh mereka bahwa memang di foto itu ada penampakan. Dan aku yakin Mbak Tri ini juga tidak berbohong kepadaku, karena memang aku tahu dia mempunyai gift atau indera keenam itu yang juga merupakan keturunan dari orang tuanya dan leluhurnya. Kejadian itu sempat terlupa begitu saja. Aku memang sempat menulis ulang kembali hasil percakapanku dengan Mbak Tri itu tadi, tapi masih dalam bentuk naskah kasar ya, belum aku teliti lagi, belum aku susun ulang dan jadi satu dengan naskah-naskah lainnya. Nah, pada sekitar tanggal 14 atau pertengahan Januari 2020, tiba-tiba Mbak Tri ini menghubungi aku kembali. Dia mengeluh sakit, sedang sakit. Maaf Mbak, aku sedang sakit ini, begini-begini. Oh ya Mbak, semoga lekas sembuh. Waktu itu aku sekedar ngobrol ringan karena aku pikir dia cuma sakit biasa kan, mungkin pengaruh cuaca atau apa. Ternyata tidak. Mbak, nanti aku sehari 2 hari aku cerita lagi, dia bilang begitu. Oke Mbak, gak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, ternyata Mbak Tri ini setelah percakapan itu, selang beberapa hari kemudian bercerita bahwa sakitnya dia selama beberapa hari kemarin, sejak dia memposting foto itu di story WhatsApp sampai terakhir dia menghubungi aku, itu bukan penyakit biasa, tapi penyakit yang disebabkan oleh teror makhluk yang tanpa sengaja ia foto itu. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu setelah Mbak Tri ini
memfoto itu dan memposting di WhatsApp story-nya. Namun akhirnya dia menghapusnya lagi karena terjadi kontroversi dari teman-teman yang melihatnya. Aku pun sebenarnya melihat sekilas ada penampakan di situ, tapi mungkin karena aku orang awam jadi nggak begitu ngeh ya. Dan foto itu pun sebenarnya masih ada di WhatsAppku saat itu, tapi sekarang sudah aku hapus. Nah, Mbak Tri ini bercerita bahwa setelah kejadian itu, ia saat sedang berbaring di kamar, ia melihat ada sosok yang melintas dari depan menuju ke kamar mandi di dalam rumahnya. Saat itu dia nggak berpikiran macam-macam karena dia pikir itu adalah suaminya. Tapi saat ia menuju ke teras, ia melihat suaminya itu sedang berada di luar di halaman, sedang sibuk dengan sepeda motornya, membersihkan sepeda motor, reparasi sepeda motor ya, karena habis kebanjiran dan lain-lain. Dia tanya ke suaminya, "Mas, kamu tadi ke kamar mandi?" Lalu suaminya bilang, "Enggak, aku dari tadi di sini, belum ke dapur, belum ke kamar mandi." Mbak Tri langsung kaget karena oke, berarti bukan suamiku, jadi siapa? Tapi dia positive thinking, dia berpikir bahwa itu adalah makhluk yang memang selama ini tinggal di kamar mandinya dan dia terbiasa dengan makhluk itu. Jadi makhluk itu adalah sosok perempuan berwajah remaja yang menempati kamar mandi di rumah yang ditempati oleh Mbak Tri dan suaminya ini. Tapi ia merasa agak ganjil karena ia merasakan bahwa itu bukan sosok makhluk yang biasa menempati kamar mandi di rumahnya, tapi sosok ini seperti membawa kemarahan atau aura yang jahat bagi dia dan suaminya. Nah, waktu itu setelah kejadian itu Mbak Tri lemas dan jatuh sakit selama berhari-hari, sangat lemah, dan itu memang lazim terjadi saat ia merasa berbentrokan energi dengan makhluk gaib yang tidak sefrekuensi dengannya ya. Jadi kan ada yang makhluk gaib yang netral aja, ada yang membawa pengaruh positif ke dia, ada juga yang membawa aura jahat kepada Mbak Tri ini sampai menyebabkan dia sakit dan lemah sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi karena sudah berhari-hari sakit, dia minta izin kepada suaminya untuk pulang ke rumah ibunya untuk beristirahat di rumah ibunya, karena kalau ia tetap tinggal di rumahnya yang sekarang, ia tidak bisa beristirahat karena keadaan rumahnya itu selalu ramai, karena di bagian depan rumahnya itu digunakan sebagai tempat usaha untuk jualan makanan suaminya. Jadi waktu itu Mbak Tri hampir maghrib memutuskan untuk ke rumah ibunya dalam keadaan lemah. Ia memaksakan diri untuk membawa sepeda motor sendiri. Saat dia menyetir sendiri sepeda motornya itu, dia sempat merasakan ada sosok yang ikut membonceng di belakangnya. Tapi karena saat itu Mbak Tri ini benar-benar lemah dan sakit, dan dia nggak mau berpikir macam-macam. Dia cuma berpikir, ya sudahlah, kalau memang ada makhluk yang mau menumpang ya paling nanti akan berhenti di pinggir jalan atau di mana. Nah, saat itu dia berusaha cuek dan akhirnya sampai di tempat di rumah ibunya. Saat itu dia cuci muka, cuci kaki, dan masuk ke rumah ibunya dengan posisi sepeda motor masih di luar. Nah, ibunya Mbak Tri ini kebetulan kan seperti aku bilang tadi juga mempunyai kemampuan untuk berinteraksi atau melihat makhluk yang tak kasat mata. Jadi waktu itu ibunya tanya kepada Mbak Tri, "Kamu tuh kesini sama siapa itu?" Lalu Mbak Tri bilang, "Aku gak sama siapa-siapa Bu, aku sendirian, aku bawa motor sendirian." Terus ibunya bilang, "Tapi ada yang bonceng kamu tuh, masih duduk di jokmu di luar, duduk di jok sepeda motormu masih di luar. Dia sepertinya marah sama kamu gitu." Tapi saat itu Mbak Sri udah gak mau ngurus, yang penting kan makhluk itu gak masuk ke dalam rumah, mungkin nanti hilang sendiri, dia pikirnya seperti itu. Jadi malam itu dia tidur, dikasih obat sama ibunya, dirawat sama ibunya, dikompres dan lain-lain. Akhirnya
badannya Mbak Tri ini yang semula demam, panas, dan lemas, itu akhirnya demamnya sedikit mereda, keadaannya udah mendingan, sehingga dia pun bisa beristirahat. Saat itu dia ditinggalkan oleh ibunya tidur di kamarnya, sedangkan Mbak Tri ini ditemani oleh adik kandungnya. Nah, saat tengah malam, tiba-tiba Mbak Tri ini terbangun karena kakinya merasa disentuh tangan yang dingin gitu. Dan Mbak Tri itu membuka mata. Saat itu dia membuka mata pelan itu dan melihat bahwa ada sosok kuntilanak yang sempat tertangkap oleh kameranya itu sekarang berada di dalam kamar itu, berada di sebagian kaki ranjang tempat tidur, dan dalam posisi menunduk, dan pelan-pelan dia mengangkat kepalanya dan memandang marah kepada Mbak Tri. Lalu Mbak Tri bertanya, "Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu mengikuti aku ke rumah ibuku? Mengapa kamu menterorku sampai aku jatuh sakit seperti ini? Aku tahu ini pasti perbuatanmu." Mbak Tri berkata seperti itu. Saat itu adiknya Mbak Tri masih tertidur lelap ya. Jadi Mbak Tri hanya melakukan kontak batin dengan makhluk ini. Lalu makhluk itu menjawab dengan marah. Dia bilang, "Kenapa kamu menyebarkan fotoku sehingga dilihat oleh orang-orang?" Lalu Mbak Tri berkata, "Aku nggak sengaja menyebarkan fotomu. Aku hanya menyebarkan, maksudnya menunjukkan situasi keadaan rumahku, dan aku nggak mengira bahwa kamu akan berada di situ dan keberadaanmu itu dilihat oleh orang-orang." Tapi makhluk itu marah, dan makhluk itu tiba-tiba berkata, "Dan juga aku nggak suka kamu menceritakan kepada temanmu tentang keberadaanku dan mengirimkan fotoku kepada dia untuk dijadikan buku." Jadi Mbak Tri saat itu sangat kaget ya, terkejut, karena bagaimana bisa makhluk ini tahu bahwa foto dan cerita yang ia alami itu dikirimkan ke aku, yang memang rencananya akan aku jadikan salah satu cerita di novel Syaitana yang tak kasat mataku itu. Nah, saat itu Mbak Tri shocknya Mbak Tri itu cuma bilang, "Aku bukan mau menunjukkan keberadaanmu, tapi aku gak bermaksud jahat. Aku hanya membagi cerita pengalamanku saja, bukan untuk mengusikmu atau mengganggumu." Tapi makhluk itu terlanjur marah. Tapi Mbak Tri ini hanya menjawab seperti itu, dan tiba-tiba makhluk itu menghilang. Sejak kejadian itu, Mbak Tri yang memang awalnya sudah sakit, agak mendingan, malah semakin tambah sakit parah lagi semenjak kejadian itu. Nah, akhirnya selama berhari-hari Mbak Tri pun tinggal di rumah ibunya dan dirawat oleh ibunya karena keadaan sakitnya semakin parah. Saat itu Mbak Tri bertekad untuk menghubungi aku agar membatalkan menjadikan cerita yang ia kirim itu sebagai bagian dari novelku. Aku pun mengiyakan. Aku bilang begini, "Ya, aku tinggal terserah Mbak Tri saja. Kalau Mbak Tri merasa terganggu atau membawa dampak negatif karena makhluk itu tidak suka diceritakan keberadaannya kepada orang lain, ya mending tidak aku jadikan bagian novelku saja." Aku bilang begitu. "Terserah Mbak Tri aja, senyamannya saja. Yang penting Mbak Tri lekas sembuh, lekas kembali beraktivitas lagi, lekas sehat." Aku bilang seperti itu. "Aku nggak masalah Mbak," bilang. Karena aku juga tahu bahwa kita juga harus menghormati keberadaan makhluk lain. Aku bilang gitu. Ya, jujur aja, meskipun aku bukan orang indigo ya, kalau bagiku kita juga harus menghormati keberadaan mereka, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah ya. Jadi kalau ada dampak-dampak negatif dari postingan atau hasil karya tulis yang aku buat kepada
teman-temanku atas keberadaan makhluk-makhluk ini, ya mending aku batalkan atau tidak aku angkat sebagai karyaku. Begitu prinsipku. Aku sudah melupakan kejadian itu. Aku pikir ya sudah, tidak aku jadikan salah satu cerita di novelku. Tapi beberapa hari kemudian Mbak Tri menghubungi aku lagi. Katanya beliaunya sudah sehat dan pulih kembali seperti semula, dan bahkan sudah kembali ke rumahnya lagi dan berjualan lagi dengan suaminya. Terus aku bilang ya syukurlah Mbak, kalau sudah sehat berarti kan makhluk itu udah senang karena Mbak akhirnya kan memutuskan untuk tidak mengangkat kisahnya ini. Aku bilang begitu. Tapi Mbak Tri ini bilang, aku sudah berkonsultasi ke ustadzku Mbak, katanya nggak apa-apa kalau mau diangkat jadi novel, toh foto-fotonya tidak disertakan, dan foto yang di story WhatsApp itu juga sudah aku hapus, bahkan di galeriku juga sudah nggak ada. Kalau mau diceritakan, ceritakan saja, kata ustadzku. Makhluk itu sudah mengizinkan kalau keberadaannya diungkapkan. Oh ini yakin Mbak, aku bilang gitu kan. Terus Mbak Trinya bilang iya Mbak, nggak apa-apa. Akhirnya karena cerita itu sudah, yang pertama ya, waktu dia mengupload foto itu sudah aku jadikan naskah, sudah aku tulis naskah kasarnya, aku masukkan ke novelku Syaitanat yang Tak Kasat Mata itu di cerita ke-22 yang berjudul Foto Misterius. Dan untuk kelanjutannya yang waktu Mbak Tri sakit itu, sampai diteror ke rumahnya dan diikuti ke rumah ibunya, aku tulis di bagian akhir novelku yang aku kasih judul Jangan Cerita Tentangku. Jadi dua cerita ini bersambung, yang pertama Foto Misterius dan yang kedua Jangan Cerita Tentangku. Ini berasal dari narasumber yang sama, yaitu Mbak Tri di Bekasi. Terima kasih bagi Mbak Tri yang sudah mengirimkan cerita ini yang nyaris aku cancel untuk aku jadikan bagian dari novelku. Tapi karena Mbak Tri sudah bersedia dengan ikhlas untuk mengizinkan kembali cerita ini diangkat ke novelku, dan si makhluk itu tampaknya juga sudah mengizinkan. Jadi akhirnya novel ini pun terbit sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2020. Dan bahkan setelah itu aku juga membuat novel selanjutnya yang berjudul Syaitanat yang Tak Kasat Mata 2. Itu juga merupakan kumpulan kisah horor kiriman dari teman-temanku, dan sambutannya alhamdulillah baik. Jadi terima kasih juga kepada semua kontributor yang telah mengirimkan pengalaman kisah horor kalian. Bagi kalian juga yang sedang menyaksikan vlog ini, kalau kalian ingin men-share pengalaman pribadi kalian tentang kisah horor yang pernah kalian alami, silakan kirimkan ke kontak-kontakku di bawah ini di kolom deskripsi, dan mungkin akan aku jadikan Syaitanat ketiga, karena ini juga sudah ada beberapa naskah yang masuk dan aku jadikan, insya Allah akan aku jadikan novel Syaitanat ketiga. Selain itu mungkin juga akan aku jadikan bahan untuk podcastku horor di akun ini. Jadi terima kasih bagi kalian juga yang sudah menyaksikan vlog ini hingga selesai, dan masih banyak lagi kisah-kisah horor yang akan aku bagi dengan kalian selanjutnya. Nantikan vlog-vlogku setelah ini, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.